Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang pertama dengan mata pelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian simak materi hari ini ya. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Pada peristiwa ini terjadi peleburan antara sel kelamin jantan yang menghasilkan sperma dan sel kelamin betina yang menghasilkan sel telur. Proses peleburan ini disebut pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam rahim seorang perempuan. Nah, setelah terjadi pembuahan, dimulailah proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung dalam 2 tahap. Tahap yang pertama terjadi di dalam rahim ibu, sebelum dia lahir ya. Tahap yang kedua terjadi di luar rahim setelah lahir. Apa saja tahapan itu? Nah, kalian sekarang kita lihat tahap pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah manusia dilahirkan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah masa balita. Gambar yang kedua, masa anak-anak. Gambar yang ketiga, masa remaja. Gambar yang keempat, masa dewasa. Dan gambar yang kelima adalah masa tua atau yang disebut dengan manula. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Masa balita, berarti gambar yang pertama ya. Pada masa ini pertumbuhan berlangsung sangat cepat. Pada usia 6 bulan, bayi mulai belajar duduk. Pada usia 9-12 bulan, sudah mulai belajar merangkak, tumbuh gigi susu, dan belajar berdiri. Masih berpegangan ya. Pada usia 18 bulan, sudah mulai dapat berjalan. Berarti sudah 1 tahun lebih ya, sudah mulai dapat berjalan. Dan dapat menirukan beberapa kata. Pertumbuhan bayi akan terus berlangsung hingga usia 5 tahun untuk memaksimalkan fungsi organ-organ tubuhnya. Gambar yang kedua adalah masa anak-anak. Masa anak-anak dimulai pada usia 5-10 tahun. Pada masa ini pertumbuhan masih terus. Ya, seiring dengan pertumbuhan badan, kemampuan berpikir dan keterampilan seorang anak juga berkembang. Ketika masih balita, tumbuhnya giginya gigi susu ya. Dan pada masa anak-anak, gigi susu diganti gigi sulung. Sudah mulai dapat berjalan, berlari dengan cepat, dan mengikuti berbagai macam gerakan. Masa anak-anak adalah masa bermain. Gambar yang ketiga adalah masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, tahap selanjutnya adalah masa remaja. Pada masa ini, manusia mengalami pubertas. Pubertas dialami baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mengalami perubahan fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak atau bereproduksi. Masih ingat ya perubahan fisik yang dialami pada saat pubertas? Tentunya masih ya. Masa remaja adalah masa di mana mereka lebih senang beraktivitas di luar rumah dan berkumpul dengan teman-teman sebaya. Nah, pertumbuhan ini akan berlangsung sampai usia 20 tahun. Gambar yang selanjutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa merupakan masa akhir dari remaja. Pada masa ini pertumbuhan badan sudah mulai sempurna.
organ-organ tubuh sudah mulai berfungsi sempurna untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, masa dewasa ini dikenal sebagai usia produktif, merupakan usia yang ideal untuk bekerja dan merintis karir. Masa tua atau manula, gambar yang terakhir ya. Masa tua merupakan masa akhir dari tahap perkembangan manusia. Pada masa ini, kemampuan organ tubuh mulai mengalami penurunan. Semakin bertambahnya usia, proses penurunan atau kemunduran semakin cepat. Kemunduran tidak hanya dari fisik, tetapi juga mental. Contohnya, kulit sudah mulai keriput. Kemampuan mata untuk melihat sudah mulai melemah. Kekuatan tubuh kita sudah mulai lemah. Nah, daya ingat menurun atau disebutnya pikun ya. Dan biasanya pada perempuan mengalami menopause. Menopause di mana wanita sudah tidak dapat melahirkan lagi. Proses penuaan tidak bisa dihindari tetapi bisa diperlambat. Untuk itu, kesehatan tubuh perlu dijaga, misalnya dengan berolahraga serta mengonsumsi makanan sehat yang bergizi. Nah, itu materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah Bu Guru berikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.